أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin, mungkin Ustaz Wawan ini masih kangen sama Cempet ya. Cempet sudah pulang. Allahu Akbar. Kangen ya. Jadi apa namanya, luar biasa buat saya. Ada satu hal yang menjadi pelajaran ini. Prof Azali luar biasa ya. Prof Azali ini teman berenangnya Mas Alpo. Batur ngojai saudara. Insyaallah. Dan ini luar biasa. Ini cerita putra putrinya Cempet. Ustadz Ade, mudah-mudahan menjadi jariah ya. Saya diberangkatkan ibadah haji pertama. Dilengkapi apa? Dilengkapi ininya oleh Cempet, dilengkapi ONH-nya waktu itu. Di tengah-tengah kesulitan saya mencari. Waktu usia 28 tahun, anom kene harita, ya, kasep kene. Nah itu kemudian juga banyak ustadz yang diorbitkan melalui Hegarmana 10. Ini mudah-mudahan menjadi jariah untuk almarhumah. Banyak lagi. Dan beliau selalu saja memperhatikan dapurnya para ustadz. Nah itu luar biasa. Luar biasa. Ustadz Ade, dapurnya para ustadz selalu diperhatikan. Bahkan kalau saya datang ke Hegarmana selalu saja diajak tuang heula. Gitu. Sehingga yang mengantarnya kemarin ke pemakaman, Masya Allah, dari sejak Dek meninggal, semua nunggu di rumah sampai jenazah datang, kemudian besoknya berangkat, dan saat berangkat ke pemakaman pun spektakuler lah menurut saya untuk seorang ibu. Hadirin, mudah-mudahan Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu wa jalahu jannata ma'wahu. Mudah-mudahan betul-betul surga menjadi tempat pulangnya. Amin. Amin ya. Pemuda, Rasulullah sendiri masih muda waktu diutus menjadi Rasul, menjadi Nabi, umur 40 tahun. Dan ternyata Rasulullah ya, Ustadz Ade, itu lahir di satu suku bangsa yang memiliki komitmen, konsistensi. Hanya karena belum ada hukum Islam, jadi kadang-kadang komitmennya itu dipegang meskipun komitmen ke dalam maksiat. Komitmen di area maksiat, tetap dia komitmen. Tidak pernah mengingkari janji. Kemudian bangsa Arab di tempat Rasulullah lahir adalah bangsa yang sangat dermawan. Itu luar biasa. Rajin mengadakan makan-makan dan membantu kerabat miskin dari kabilahnya masing-masing. Ini kedermawanan. Kemudian Rasulullah juga lahir di satu komunitas atau masyarakat yang pemberani. Sehingga Persia dan Romawi tidak berani menyerang Arab waktu itu karena beraninya bangsa Arab. Bangsa pemberani memiliki komitmen dermawan, itu kan luar biasa itu. Dan ini ada pada pribadi Rasulullah semuanya. Sehingga beda lagi dengan di mana? Di Yahudi. Kalau Yahudi itu pengecut. Orangnya pengecut. Selalu saja berperang di balik benteng. Kalau sekarang mungkin di balik tank wajah ya. Mereka tidak pernah berani head to head ketika berperang. Sehingga Bani Quraidah, Bani apa lagi? Nadir dan Bani Qainuqa, mereka terusir karena mereka berkhianat kepada perjanjian Madinah. Itu luar biasa itu. Nah, kemudian siapa yang mengelilingi Rasulullah? Itu para pemuda. Nanti Ustadz Ade akan mengupasnya. Dan saya melihat Ustadz Ade, kalau saya melihat kepribadiannya,
para pemuda bersama Rasulullah ini tidak pernah menganggap remeh masalah kecil dan tidak bosan terhadap dakwah. Itu. Ya Allah, masalah-masalah sederhana saja oleh Rasulullah disuruh berangkat jauh, pergi dia. Itu para sahabat Rasul. Bahkan nyawa pun yang luar biasa, Ali bin Abi Thalib tahu bahwa dia akan meninggal. Ketika akan hijrah ke Madinah menggantikan Rasulullah berbaring, Ali itu selisih 30 tahun ya, 32 tahun bersama Rasul usianya itu. Berbaring di tempat Rasulullah tidur, kemudian Rasulullah hijrah dan orang-orang kafir Quraisy datang ke kamar itu untuk membunuh Rasul. Ternyata pas dibuka Ali. Dan Ali sudah siap. Nyawanya diberikan. Masya Allah. Ini yang mungkin itu kepada Rasulullah. Ya sudah, sekarang kita lebih membela, lebih dari Rasulullah mungkin kalau kita membelanya. Yaitu membela al-Islam. Kita tidak berani. Malah ada bahasa ini Pak Ade. Kita kan sudah banyak, ini sudah mahal kita membangun. Masa harus kita rusak lagi dengan perang? Padahal yang namanya perang, pasukan perang itu dibuat oleh Rasulullah untuk damai, untuk kedamaian. Kalau kita ingin damai, kita harus siap berperang, kan itu? Itu kaidah nada. Kalau tidak mau berperang, jangan berpikir akan damai. Sehingga pasukan perang ini dibuat oleh Rasul untuk menegakkan kebenaran. Dan untuk menghalau dengan tegas kezoliman. Nah, ada bahasa, lihat cenah di Bandung Pasopati itu kan sudah bagus itu. Masa harus kita rusak lagi dengan peperangan? Alah, eta ngebelaan batu daripada agama gitu kan? Itu lihat bangunan-bangunan, sudah bangunan usaha aja ngebelaan bangunan, membela batu bata dan semen yang sudah dientep gitu ya, dengan mengorbankan iman. Beda dengan pemuda di zaman Rasulullah. Bahkan hartanya pun mereka tinggalkan untuk mereka hijrah bersama Rasulullah SAW. Ke tempat yang mereka belum tahu, seperti ke mana? Ke Taif ya. Yang Rasulullah sendiri berangkat ke Taif, kemudian oleh para pemuda Taif Rasulullah dikejar, bahkan dilempari sampai giginya patah. Terus hijrah lagi ke Habasyah. Ke mana? Ya, ke Habasyah. Kecuali ke Madinah. Kalau ke Madinah dari pengalaman yang sudah-sudah, Rasulullah menyiapkan untuk hijrahnya ke mana? Ke Madinah ini dengan menyiapkan banyak pemuda untuk menyambut Rasulullah SAW di Madinah. Baik itu kurang lebih 20 pemuda yang disiapkan dari kaum Ansor dan beberapa pemuda dari kaum Muhajirin. Semuanya muda. Semua sahabat-sahabat Rasulullah SAW ini muda. Dengan semangatnya yang muda ini luar biasa, umat Islam masih bisa memiliki komitmen, bahkan meninggalkan harta serta keluarganya. Ada yang meninggalkan istrinya demi membela Rasulullah. Dulu saya tidak membayangkan Ustaz Ade, bagaimana ya membela sampai mau mengorbankan keluarga. Setelah saya baca surat Al-Munafiqun atau Taghabun yang mengatakan inna min azwajikum wa auladikum aduwalakum, istrimu, anakmu adalah musuh bagimu. Ya Allah, fahdaruhum, hati-hati. Yang betul-betul mencintai kita itu Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ada seorang yang akan menikah dengan non-muslim, seorang muslimah akan menikah dengan non-muslim. Saya hanya bertanya sederhana, akan setiakah dia? Oh, dia pasti setia. Mana yang lebih setia dibandingkan Allah dan Rasulnya? Rasulullah sampai akhir hayat membela apa yang disampaikan oleh Allah untuk disampaikan kepada kita semua. Mana yang lebih perhatian, Allah atau dia? Si wanita ini bilang, oh dia perhatian betul, dia romantis. Mana yang lebih romantis, Allah atau dia? Yang lebih membela, yang lebih perhatian, Allah atau dia? Dia tidak bisa menjawab. Kalau memang akan meninggalkan Allah, tinggalkan Allah. Jangan ragu-ragu. Supaya jelas, Allah pun akan meninggalkan Anda. Saya katakan begitu. Rada kejam dah. Dia lebih mempertuhankan hawahu. Cintanya kan. Nah, kira-kira para pemuda di zaman Rasulullah SAW tidak memiliki cinta sampai mereka meninggalkan istrinya yang relatif masih muda tentunya untuk hijrah ke Madinah. Itu Masya Allah.
Wallahu alam, entah apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Ade, tapi yang jelas saya saat ini, Kang Alex, sedang terkagum-kagum kepada para sahabat Rasulullah SAW, Mesa. Kenapa saya sedang terkagum-kagum? Ini para sahabat itu luar biasa, karena Pak Dadang, saya beriman kepada Allah itu karena saya tahu dari Rasulullah. Ya, Kang Idik ya. Saya beriman kepada Yaumil Akhir itu karena saya diberitahu oleh Rasulullah. Dan kita beriman kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah kitab suci itu karena Rasulullah yang menyampaikannya. Dengan darah tentunya. Dengan cucuran darah. Bahkan Rasulullah pada saat perang Uhud tertombak pipinya. Tertombak kaserepet gitu, seret. Tidak sampai tobros. Tapi giginya rontok, gigi Rasul pada saat perang Uhud. Kalau yang gigi depan patah itu pada saat dilempari di mana? Di Taif ya. Itu luar biasa. Dan yang membelanya siapa? Para sahabat yang relatif masih pada muda waktu itu. Insya Allah. Sampai ada seorang sahabat membela Rasul di Uhud dengan memeluk Rasul dari belakang dan anak panah banyak menembus punggungnya. Dan dia tidak rubuh. Dan terus dia jaga. Kenapa? Yaitu, kalau Rasulullah tidak ada, mungkin Islam tidak sampai kepada kita. Dan kalau kita tidak percaya kepada Rasul, seperti banyak orang sekarang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu Arab. Apa Arab? Sampai kita kalau berangkat ke Mekah itu, Ustaz Ade, ya Kang Budi naon teh. Kang Budi, oi, Budi naon atuh. Ya. Teman-teman saya beberapa berkata pada saat keberangkatan pertama ke Tanah Suci. Mereka bilang, bener ya Allah teh mengutus di sini. Orang sini memang bandel-bandel. Iya, nganggap orang Arab. Saya pikir orang Arab tidak lebih buruk daripada orang Indonesia. Saya pikir begitu. Kenapa? Komitmennya tadi, ya, dermawannya tadi, keberaniannya tadi. Kita mungkin yang seandainya Rasulullah turun di Cianjur, mungkin Islam tidak akan secepat itu menyebar di dunia ini. Karena bayangnya seperti itu. Atau di Ciawi, Kang Alex. Turun di Ciawi, di Malangbong, tulisannya ke Arab mah, ke Arab mah jadi maling bawang. Malangbong teh di huruf Arab kan. Nah, itu luar biasa. Jadi Muhammadnya sedang dihinakan oleh Hollywood, oleh para kartunis. Arabnya sedang dihinakan oleh Hollywood. Sampai akhirnya kita menganggap Arab itu jahiliyah. Masya Allah, kalau saya melihat hebatnya para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan ketika pertama awal-awal Rasulullah datang di mana? Di Madinah. Pasukan perang yang dibuat oleh Rasulullah dari beberapa angkatan, angkatan berkuda, angkatan laut, dan lain sebagainya itu hanya dikhususkan untuk orang muhajirin. Orang Ansornya tidak diajak susah. Itu untuk menguatkan keislaman. Dan ternyata hasilnya luar biasa. Ya. Akhirnya muhajirin sendiri pengen ikut izin atau masa orang muhajirin aja, orang Ansor juga pengen atau akhirnya orang Ansor juga ikutan perang. Ikutan menjadi pasukan. Dan perang ini bukan sesuatu yang buruk ya. Karena di sisi Allah apalagi kita lakukan lillah, maka perang ini akan diharapkan oleh orang-orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah di surga. Masya Allah. Di sini ada banyak asatid ya, itu Ustadz Hashim, ada banyak lagi tadi saya lihat, Masya Allah. Terima kasih atas partisipasinya para guru masyarakat yang luar biasa. Saya hanya memberikan catatan begini, Kang Alex, kalau Kang Alex masih ngaku muda, kalau ngaku muda Kang Alex. Sok atuh punya aktivitas setinggi mereka dengan semangat sehebat mereka. Aduh, nggak sekolot, gitu kan? Itu aja udah ukurannya. Jadi ketika saya datang ke sebuah tempat, ada para pemuda yang gagah-gagah, saya hanya merenung, ya hidup ini milik mereka sekarang. Terus ada yang nugarulis gitu kan, saya juga merenung, ya udah kalian, tugas kalian hidup. Kelola dunia ini dengan sebaik-baiknya, Masya Allah. Karena saya sudah menyiapkan diri untuk pulang, gitu. Saya harus segera. Sajadah panjang saya yang sudah saya lalui, kalau 10 km saya sudah lewati itu 9,5 km, tinggal setengah kilometer lagi. Cukup nggak waktu saya untuk berbekal
untuk bisa memantaskan diri gumasep di hadapan Allah, gitu kan. Nah, ini ya Allah ya Robbana. Jadi kalau tadi Ustadz Ade dengan Ikro-nya, ini penggagas Ikro ini Kang Joko, Ustadz Ade teh penggagas Ikro yang Ikro-nya nyebar di mana-mana sekarang. Malah anak-anak kecil selalu bicara, kamu udah Ikro berapa? Kamu udah Ikro berapa? Cucu saya juga nanya, Abah, adik Abah udah baca Ikro berapa? Aduh, bilang baru Ikro 2. Ya itu. Nah, itu luar biasa, itu gerakan Pak anak muda. Dan saya ingat sekali suatu saat ya, Kang Asep Zainal Muttaqin, ini kakak saya atau adik welanya, Kang Asep Zainal Muttaqin. Suatu saat saya melihat ada apa namanya pabrik, kemudian ada wanita-wanita yang dilecehkan oleh bos-bosnya secara seksual. Mereka bingung untuk mengadu. Akhirnya saya dengan teman-teman anak muda ini, bukan Dudi yang tua, membuat satu lembaga LKB HUWK. Sekarang masih ada di Istiqomah itu. Di Al-Azhar, Jakarta juga masih ada. Lembaga konsultasi dan bantuan hukum untuk wanita dan keluarga. Padahal hari tete mahasiswa kene Kang Alek sudah memikirkan urusan seperti itu anak muda. Persis mungkin ya, saya pengen, karena saya belajar dari anak buah Rasulullah, para pemuda yang berada di sekitar Rasulullah. Itu bikin lembaga konsultasi dan bantuan hukum untuk wanita dan keluarga. Kemudian saya melihat riba waktu itu. Saya ingat sekali itu. Riba di mana-mana sampai orang susah waktu itu, yang namanya riba itu rentenin, bukan bank. Akhirnya saya coba dorong banyak orang. Tukang beca ngumpul diajak berkoperasi, tukang wajib ngumpul diajak berkoperasi. Saya kalau Ustadz Ade menyebarin Ikro, saya justru membuat koperasi waktu itu. Keliling bersama Mas Adi Sasono, saya ingat sekali itu. Ya, dan alhamdulillah diakui lah oleh rezim waktu itu, dan koperasi ramai di mana-mana, karena koperasi ini menurut saya adalah apa namanya ikrarnya itu sudah syar'i, koperasi teh gitu kan. Meskipun koperasinya koperasi simpan pinjam itu sudah semacam bank syariah. Waktu itu belum ada bank syariah. Jadi Ustadz Hasim, kalau Ustadz Hasim masih ngaku, atau Kang Asep Zainal Muttaqin masih ngaku muda, catat, bergerak harus cepat. Jangan hayo hobi berpikir sesuatu yang sifatnya internal. Pawawan sudrajat. Mun masih muda, jangan pernah loyo ya dalam ya, orang sekolot. Terserah ngaku rek kolot rek muda. Mun kalau mau ngaku tua ya silakan. Saya kasih tongkat apa gitu kan. Macam-macam. Jadi kalau mengaku muda, mari berbuat sesuatu. Dan saya merasa masih ada tenaga muda saya. Itu juga Prof Azali yang saya khawatir, Prof. Saya takut panjang umur. Laras Ustaz, yang namanya roh itu tidak pernah menjadi tua. Abadi, iya kan? Iya. Kabayang tuh, saya umur 80, bari roh anggar siga kieu. Terus kita duduk di beranda rumah. Keinginan tetap sebagai laki-laki meureun sama ya dengan yang muda. Sayanya duduk bari tukul, datang wanita cantik lewat, terus orang teh nyebut hayang. Bari teu bala kaya. Bari kita teh tidak berdaya Kang Asep, kan bahaya itu. Jadi saya ngeri, takut sekali untuk memiliki usia yang panjang seperti itu ya. Bu Yanti Herianti luar biasa. Bu Rahma juga nih, ada Bu Rahma dari Kemenak. Mudah-mudahan kita menjadi pemuda, dan saya tahu, saya membayangkan ini ada para mantan pemuda yang dulu pernah memiliki aktivitas yang luar biasa. Kenapa saya ngeliat ke sini? Karena di sini foto-foto peserta di sini Ustadz Ade dan Ustadz Wawan. Jadi dia ningali peserta. Nah, jadi saya yakin semua kita pernah melakukan sesuatu. Saya yakin yang hadir di sini tuh aktivis. Itu mungkin pengedulan mah sekarang teh sedang tidur, sedang malam mingguan, sedang jalan-jalan. Itu. Ya Kang Alek, ini mah pasti aktivis tuh mungkin tuh. Pasti para penggerak dulunya. Kalau bukan penggerak, orang-orang jahil. Malah saya sebut, kan ditanya, ini hari Majelis Madani teh saha wae? Saya ditanya seperti itu, Kang Alex, di Majelis Madani itu yang hadir kumpulan orang-orang salah, kumpulan orang-orang yang masih salah. Insya Allah kita pengen benar kan itu ya, seperti itu. Nah, insya Allah ini dari saya yang terakhir,
kurban besok, insya Allah hari Senin ya Ustaz ya, hari Senin. Tapi kan hari Arafahnya sekarang di Mekah. Kurban itu bukan berkaitan dengan wukuf. Saum Arafah itu tidak berkaitan dengan wukuf, tapi berkaitan dengan mimpi Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim tahu bahwa mimpinya adalah benar, gitu kan? Arafah. Kemudian Ibrahim tahu itu pas 9 Zulhijjah. Ada ibadah haji, tidak ada ibadah haji. Kalau ini ada perintah saum, tanggal 9 pasti disebutnya saum Arafah. Kan itu. Kemudian ada nggak sih saum apa sebelum Arafah teh, Ustaz? Apa? Ya, Robbana. Taswa Asyura. Bukan, Iya. sehari tanggal 8 itu hari apa? Tasyrik. Oh, Adakah saum tasyrik, ya kan? Tarwiyah. Adakah saum tarwiyah? Saya tidak menemukan dalilnya. Nggak tahu Ustaz Adek, ketemu nggak dalilnya dengan saum tarwiyah? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi tidak ada saum tanggal 8 tadi itu, tanggal 8 Zulhijjah itu tidak ada. Yang ada hanya tanggal 9 saja. Kemudian, tapi kan wukufnya di sana hari ini, ya saum Arafah bukan saum karena wukuf. Saum berkaitan dengan sejarah Nabi Allah Ibrahim. Bahkan Muzdalifah dan Mina pun kaitannya dengan Nabi Adam. Ya kan? Seperti itu. Nama-nama tempatnya itu. Nah ini, jadi saum Arafah adalah saum tanggal 9 Zulhijjah. Dan kebetulan 9 Zulhijjahnya di kita hari Ahad besok. Kalau di Saudi mungkin tadi. Karena kita bukan Saudi, bedanya 4 jam, ya jatuhnya ke hari berikutnya. Seperti itu, insya Allah. Jangan ragu-ragu. Kemudian tentang hewan kurban, insya Allah, ya jangan nawar kalau yang belum beli, Kang Alex. Kang Alex orang prakpok. Ya Pak Rusli kalau masih merasa muda, sok lepaskan tongkat, lari yang kenceng. Mari kita berkegiatan. Itu Pak Rusli si Kubang. Merdeka Pak Rusli. Baik, kita. Jadi Bu Hani kalau masih merasa muda, sok Bu Hani ngacir ya. Seperti sahabat Rasul. Jadi besok kalau mau beli kambing jangan nawar. Kalau perlu nawarnya naik. Setahun sekali mereka dapat untung. Kalau tukang kambing punya 20 kambing, kemudian masing-masing kambing memberikan untung 500.000, setelah dipotong ini bersih 500.000, mereka hanya mendapatkan uang 10 juta saja. Iya kan? 10 juta dibagi 12, itu hanya 800.000 sebulan mereka punya uang. Masya Allah, murah sekali. Jangan nawar lah, kalau perlu nawarnya naik. Mang, seberapa domba? 6 juta, 12 juta, mang, guys. Apalagi yang dagangna gadis, kita ke upade, Ustaz. Eta 15 juta, tah, jeung putrana. Ade, putranya bukan untuk dikorbankan. Itu, jadi apa namanya, naik, insya Allah. Karena yang dilihat bukan kambingnya. Bukan besarannya, tapi ketakwaannya. Bukan jumlah bulunya, bukan jumlah timbangan daging darahnya, bukan. Tapi ketakwaannya. Kalau saya membeli seekor kambing, beratnya hanya 12 kg, kecil itu. Kan umumnya 20-25 ya. Ini 12 kg kecil. Dan harganya 40 juta, Allah akan melihat bukan besarannya, tapi keikhlasan saya mengeluarkan harga itu. Seperti itu. Seperti kata Ustaz U katakan, mending kurban dengan kambing kecil daripada dengan kelinci besar. Boleh nggak? Saya punya kelinci, ini kelinci saya beratnya 25 kilo, saya kurbankan. Tetap kelinci meskipun 25 kilo. Mending kambing yang beratnya 2,5 kilo, tapi tetap kambing gitu kan. Seperti itu, saya ingat sekali Ustaz U, Allah yarham. Seperti itu. Jadi, mari kita berkurban dan sudah. Kalau menurut saya Ustaz Ade, untuk kurban mah ihsan saja, Allah yang menilai. Ya. Jangan udahlah berikan pada panitia, kita percayakan pada panitia, enggak silahkan, udah. Hanya Allah yang akan menilai dan kita berharap 2 hal kalau saya selalu dalam kurban itu 2 hal. 1, mudah-mudahan sifat-sifat baik hewan ada pada diri kita. Dan mudah-mudahan sifat-sifat buruk hewan lepas dari diri kita. Dan luar biasa si hewan teh baik sangka ya Pak Joko. Domba teh disangkana dicangcang di situ teh mau diparaban ya padahal rek dipencit. Ya, mudah-mudahan kita juga memiliki sikap baik sangka seperti domba-domba itu. Kan itu ya. Baik, ningali itu teh gitu. Ada orang bawa golok dianggap nanti buat ngambil rumput aja padahal buat mencit dia. Itu. Dan saya ingatkan kembali seperti minggu lalu, boleh kita berdoa kepada Allah ya seperti ini. Mudah-mudahan Pak Ade setuju. Kalau doa saya begini, ya Allah,
Jangan kau biarkan saya tahu tentang aib siapapun, termasuk aib keluarga saya, aib anak-anak saya, aib teman-teman saya, sahabat-sahabat saya. Biarkan saya tetap bahagia bersama orang yang saya anggap semuanya baik. Saya ingin begitu. Terserah Pak Ade Garong, Pak Ade apa, tetap saya undang untuk ceramah di sini. Kan itu ya. Mau rampok, mau apa juga kumadinya. Pokoknya saya tidak mau tahu itu. Yang saya tahu Pak Ade Ustaz, kan itu ya. Beres seperti itu. Nah, hadirin rahimakumullah, terima kasih atas kebersamaannya dan yang luar biasa dari Cempet. Kembali lagi ke sana. Kita alhamdulillah bersyukur karena sudah menemani ya. Menemani Cempet sekian lama, sekian puluh bulan. Untuk bersama-sama meskipun hanya sekedar 5-10 menit saja atau 2-3 menit saja berbicara karena yang cukup berat dan kita mendapatkan ilmunya dan itu menjadi jariah tentunya buat almarhumah. Luar biasa ya. Wallahualam, kalau saya melihat beliau itu ahli surga, saya selalu berpikir akankah saya menjadi ahli surga. Kalau saya melihat beliau itu amalnya luar biasa banyak, kalau saya akhirnya bertanya kepada saya, sudah ikhlaskah saya beramal? Kalau saya melihat orang-orang soleh itu meninggalnya diantar oleh ratusan orang, khusus saya rada riweuh ini. Saya akan ada yang nganter nggak ya? Kenapa? Karena makam saya di belakang rumah. Makamnya di belakang rumah dan saya sudah siap. Seperti saya bilang sama anak saya, kenapa Pak? Rumah teh meni deket kuburan. Saya bilang supaya gampang, di mana kalian nggak ada, Bapak bisa pergi sendiri. Kan itu, kalau Bapak meninggal, mun mau teh bisa ngegeleyeng nyalira gitu teh. Supaya gampang. Kan nggak usah pakai furider, meureun ke belakang rumah mah. Jadi tamu juga sebelum datang saya udah dimakamkan insya Allah. Atau mungkin nanti keluarga akan bicara, gimana? Ustadz teh parantos dimakamkan, atau angkat nyalira? Enggak ya, bener. Atau angkat nyalira mohon. Itu, walau alam tadi. Jadi apa namanya? Saya sering sekali cemburu kepada mereka yang rajin bersodakoh. Ya Allah, sudahkah saya berani untuk bersodakoh sehebat dia dan seikhlas dia? Karena yang saya tahu mereka yang melakukan kebaikan pasti jauh lebih ikhlas dari saya. Karena saya tahu siapa saya dan seikhlas apa saya. Saya tahu persis itu. Hanya saya dan Allah yang tahu. Suatu saat saya memberikan kebaikan kepada beberapa orang. Ini rada sombong gitu. Orang bager. Padahal teteh harta dateh ti Allah kan gitunya. Aduh ini balaga bisa. Ah ya Allah ya Rabbi. Hartanya dari Allah saya berikan pada orang. Kemudian saya ngaku eta teh ti urang. Balaga tuh sih. Kehabisan itu juga menjadi bagian bagaimana ikhlasnya para nabi, para sahabat nabi, para pemuda di sekitar nabi, masya Allah luar biasa. Saya bersyukur bisa bersama sahabat semua, bersama teman semua di sini berbagai kalangan ya, dari kalangan akademisi, praktisi, dokter, arsitek, ada, insya Allah komplit di sini. Kang Asep komplit kalangan asatid juga ada, ini birokrat juga ada, ASN ada yang mau pensiun ada, beberapa minggu lagi pensiun ada. Mudah-mudahan semuanya berkah, semuanya dapat husnul khotimah. Karena siapapun ya, Kang Erwin Maulana pribadi ini, insyaallah wilujeng tepang di apapun pekerjaan kita, yang ini ASN, yang ini semua buk pada saat muda mereka cari, ya mereka kejar. Setelah pensiun tak Pak Ade ngan-naonan sok ngahulang nggak ada apa-apanya kan itu ya. Atas apa yang kita kejar ternyata nggak ada apa-apanya. Dan siapa ya Kang Erwin, orang yang sekarang sangat tenang, mereka yang tidak menjadi pekerja siapa-siapa, mereka yang buka warung. Terus saya nggak ada pensiunnya sama watna itu mah ya. Luar biasa. Juara. Saya punya teman tukang minuman asong, anaknya di ITB, di Unpad, di Maranatha. Ngapain kuliah? Bukan, dagang oge asongan. Ya bukan apa kumadinya lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.